selamat datang kembali di channel Wira Pneumatik, di mana di video ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pneumatik, atau lebih tepatnya ke flow komponen-komponen pneumatik, di mana awal komponen kita gunakan dan sampai dengan komponen akhir. Karena sebelum kita mengenal pneumatik, step kedua ini kita harus mengetahui flow-nya seperti apa. Step pertama kemarin sudah membahas pengertian pneumatik. Oke, kita lanjut ke pembahasan flow-nya seperti apa. Untuk di pneumatik sendiri, untuk flow-nya, yang pertama seperti gambar ini kompresor, terus di sini ada FRL, di sini ada relief pressure atau pressure relief, terus lari lagi akan masuk ke tombol, lari lagi akan masuk ke pilot valve. Terus tombol ini ada yang diolah ini menggunakan hole ke shuttle valve SHV atau shuttle valve. Terus di sini ada speed control untuk mengatur delay si kontrol valve ini. Terus ada lampu juga untuk vacuum on. Terus di sini ada silinder. Di sini ada regulator kembali untuk setting pressure silinder. Terus ada check valve juga seperti ini agar di sini saat angin off, ini silindernya akan mengunci di posisi terakhir. Terus ada residual pressure ya, seperti ini. Ini fungsinya di saat ada maintenance atau perbaikan atau melepas tubing, angin yang kekunci sama check valve ini kita bisa buang lalu kita cabut tubingnya. Karena kalau masih ada angin, tubing tersebut akan susah untuk dilepas. Terus outputnya lagi kita lari, sini ada vacuum ejector, terus ada pipe. Sini ada kompresor, contohnya seperti ini untuk part-part atau komponen-komponen pneumatik. Oke, pertama di sini kompresor, kemudian FRL, pressure relief, mechanical valve, fitting ya. Fitting ini fungsinya ya untuk memasang di mechanical valve ini atau di pressure relief ini. Terus shuttle valve, pilot valve, ini juga pilot valve, cuma ini lebih ke 2/2, kalau yang ini 3/2, 5/2, 5/3. Terus ini pressure regulator, di sini ada residual pressure, release valve, ada speed control, ada regulator, ini ada aktuator, silinder, ada indikator light. Ini contoh-contoh gambarnya. Kita lanjut ke part-part pneumatik beserta simbolnya. Sini ada contoh gambar. Kita lanjut ke nama part, simbol, contoh gambar, fungsi, cara kerja. Pertama di sini kompresor, simbolnya seperti ini. Ada yang segitiga, ada yang lingkaran. Ini contoh gambarnya kompresor screw, fungsinya buat sumber udara. Terus kedua booster, booster ini simbolnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Kalau bagi pemula yang melihat seperti ini tuh booster. Kegunaannya apa? Untuk sumber angin. Dan ini biasanya digunakan untuk ya, apabila tekanan sumber angin yang menuju mesin yang akan kita install tekanannya kurang. Misalkan yang di customer itu hanya 5 bar ya, 0,5 MPa, cuma yang kita butuhkan sekitar 7 bar atau 0,7 MPa, maka kita membutuhkan booster ini. Di sini ada keterangan knob ini untuk setting pressure, in-nya di sini, out-nya di sini. Ini ditutup
Ini langsung ke bawah. Terus cara kerja part tersebut kita lihat contohnya juga di sini. Ada contoh gambar ilustrasi kompresor. Di sini ada silinder yang bebannya besar atau membutuhkan tekanan angin yang cukup lumayan besar. Beban yang diangkat besar maka dia membutuhkan booster. Tapi kalau yang kecil ini tidak perlu, ini yang besar. Gambarnya seperti ini, gambar rangkaian. Lanjut ke FRL, ini simbolnya, ini filter, di sini regulator, terus di sini lubrication. Fungsinya sebagai filter udara, mengatur tekanan yang akan digunakan, pelumasan untuk part-part pneumatik. Cara kerjanya, FRL ini digunakan untuk filter udara, mengatur tekanan udara yang akan digunakan, kemudian pelumasan untuk part-part pneumatik tersebut. Cara mengatur tekanan udara, lihat pada gambar di samping. Tarik bagian tutupnya atau knob ini, tarik ke bawah, putar searah jarum jam untuk menaikkan tekanan, dan berlawanan arah jarum jam itu untuk menurunkan tekanan. Setelah disetting, kalian tutup kembali agar tidak mudah terputar. Lanjut ke pressure relief valve. Pressure relief valve ini fungsinya pemutus penghubung sumber angin. Cara kerjanya, pressure relief ini digunakan untuk memutus penghubung sumber tekanan udara. Dilihat dari simbol, kita tahu bahwa pada sumber tekanan udara akan terputus apabila posisi ini kita putar menjadi off. Valve ini harus digunakan karena untuk safety, pengaman pada saat ada perbaikan. Karena angin yang ada pada komponen akan tertutup. Jadi begitu angin yang masuk ini akan keluar di saat off. Di sini akan tertutup, angin yang masuk sini tertutup, tapi angin yang ada setelah ini itu akan terbuang. Jadi safety untuk motor. Lanjut ke mechanical valve push button. Di sini ada simbol, ada contoh gambar juga, ada fungsi, ada cara kerja. Simbolnya ini ada yang 2/2, 3/2. Yang biasa kita gunakan biasanya 3/2. Karena kalau 2/2 pada saat kita tekan angin menuju ke kontrol valve, begitu kita off, nanti si kontrol valve itu akan on terus karena di sini tertutup. Beda dengan yang 3/2, pada saat kita tekan angin keluar, di saat kita lepas angin pada kontrol tidak tersimpan, akan terbuang. Ini sama cara kerjanya, cuma beda pengoperasian. Di sini tekan, di sini diputar. Ini toggle switch atau toggle lever juga sama, cara pengoperasiannya yang berbeda. Di sini apabila ditekan akan angin yang masuk ke sini akan keluar. Dan apabila dikembalikan ke posisinya, angin yang ada di sini keluar atau terbuang. Di sini ada roller lever. Contoh gambarnya seperti ini. Contoh simbolnya seperti ini. Ini cara kerjanya pun sama, begitu ditekan, dia angin yang masuk dari sini akan keluar, begitu lepas, angin yang dari sini akan terbuang. Sesuai dengan mana yang kita gunakan untuk simbol kedua ini. Saya ulangi kembali, kalau kita menggunakan simbol yang 2/2, maka angin yang masuk pada in akan keluar dari out. Begitu ini dilepas, out yang di sini akan tersimpan, tidak akan bisa terbuang. Kalau menggunakan 3/2, angin yang masuk dari sini akan keluar selama dia tertekan. Begitu dia terlepas, tidak ada tekanan, angin yang ada di sini akan terbuang. Lanjut ke mechanical hand valve. Mechanical hand valve gambarnya seperti ini. Dia ada 3 position di sini.
ada 4/2, ada 4/3, posisi close center, ada 4/3 exhaust center. Exhaust center ini ya, di tengah ada pembuangan. Kalau close center ini di saat posisi normal ini akan tertutup semua. Ini yang biasa kita gunakan normal seperti itu sih, tergantung kebutuhan penggunaan si mechanical valve ini. Digunakan untuk sinyal input. Mechanical valve ini digunakan untuk memutus penghubung tekanan udara. Lebih tepatnya untuk sinyal proses. Biasanya valve ini direct langsung pada silinder tanpa melalui lagi pilot valve. Itu juga apabila sistemnya tidak ada interlock. Tuasnya digerakkan, maka tekanan udara akan terhubung dan juga begitu sebaliknya. Sini ada nilon tube. Nilon tube poliuretan gambar seperti ini. Di sini sebagai konduktor atau di sini sebagai konduktor atau penghubung tekanan udara. Nilon tube ini digunakan untuk penghubung sumber udara. Biasanya nilon tube ini digunakan setelah FRL. Karena sebelum FRL biasanya pakai hose. Cara pemasangan nilon tube ini langsung masukkan ke fitting. Jadi cara masuknya langsung masukkan ke fitting tekan. Tetapi pada saat melepas fitting harus ditekan terlebih dahulu fittingnya. Jika nilon tubing ini langsung dicabut, maka fittingnya akan rusak. Karena dia mengunci, begitu udah masuk dia mengunci. Konektor double nipple atau fittingnya ini disebut tadi fitting. Gambarnya seperti ini. Double nipple. Ini macam-macam, ada yang Y, ada yang T, ada yang lurus, ada yang inputnya satu, outputnya banyak macam-macam. Sesuai kegunaan yang kita akan gunakan. Lanjut ke coupler, simbolnya seperti ini, gambar seperti ini. Coupler ini digunakan biasanya kita untuk jig ya, yang outputnya tubing to tubing, drat atau drat bisa juga. Cara kerjanya, coupler ini digunakan untuk penghubung sumber udara. Biasanya coupler ini digunakan koneksi yang bisa dilepas-pasang seperti pada jig yang lebih dari satu. Jadi ada jig 2 atau 3, cuma di saat pemasangan membutuhkan angin lepas-pasang ya, untuk menghidupkan silinder misalkan. Inilah kita gunakan coupler yang one touch fitting. Jadi depan belakangnya itu bisa masuk tubing. Lanjut ke shuttle valve OR, simbolnya seperti ini. Kalau yang ini N ya, bentuknya sama, cuma dari simbol yang bisa membedakan. Shuttle valve OR ini digunakan untuk konduktor penghubung tekanan udara. Digunakan sebagai logic OR garis miring atau. Shuttle valve OR ini digunakan untuk penghubung sumber udara. Biasanya shuttle valve OR ini digunakan apabila tombol yang digunakan lebih dari satu, yang jaraknya berjauhan. Jadi kalau jaraknya berjauhan, ya ini kita gunakan untuk OR, logic OR. Terus lanjut ke shuttle valve N, contoh simbolnya seperti ini, contoh gambarnya seperti ini. Fungsi digunakan untuk konduktor penghubung tekanan udara, digunakan sebagai logic N ya. Shuttle valve N ini digunakan untuk penghubung sumber angin. Biasanya shuttle valve N ini digunakan apabila tombol yang digunakan lebih dari satu. Cara kerjanya, shuttle valve N ini harus mendapatkan tekanan udara pada kedua input. Ini ada tulisan in. Jika tekanan udara hanya satu pada input, pada in, maka out tidak akan ada tekanan udara. Jadi dia harus dua-duanya, baru ada tekanan udara. Kalau satu dia nggak bakal bisa. Ini disebutnya logic N. Lanjut ke tim delay valve. Simbolnya seperti ini, contoh gambarnya seperti ini. Fungsi digunakan untuk mengatur flow tekanan udara. Cara kerja, tim delay valve ini digunakan untuk mengatur tekanan udara. Biasanya tim delay valve ini digunakan apabila ada proses yang berhubungan dengan waktu delay. Cara kerjanya putar potensio sini pada bagian tengah searah jarum jam
untuk delay lebih lama, dan begitu juga sebaliknya. Lanjut ke pneumatic relay. Pneumatic electrical relay, simbolnya seperti ini input, digunakan apabila sistem pneumatik yang kita gunakan ada hubungannya dengan listrik. Pneumatic electrical relay ini digunakan apabila sistem pneumatik yang kita gunakan ada hubungannya dengan listrik. Cara kerjanya, apabila tekanan angin masuk ke input sini, maka arus listrik yang ada pada kotak pneumatik, ya, pada kontak pneumatik sini akan terhubung, dan begitu juga sebaliknya, yaitu on akan disini insert, yaitu off enter. Ini silencer, simbolnya seperti ini, digunakan sebagai peredam angin keluaran dari komponen pneumatik. Angin buang dan gak berisik, ya pasang ini silencer. Sini ada pilot valve, ya. Sini kontrolnya, sini out, sini ada P-nya, sini R. Ini NC, ya. Ini pilot valve NC, gambarnya seperti ini. Terus di sini ada pilot valve 3/2 NO. Di sini out, di sini out, di sini pilotnya, di sini silencer, di sini powernya, sumbernya. Ini begitu normal, belum ada tekanan. Angin yang di sini ini akan keluar, ini NO. Lanjut ke pilot valve 5/2, gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Satu power, ini silencer, silencer, output, output. Power, silencer, silencer, output, output. Ini kontrol. Sini pilot valve 5/2 double pilot, ya. Double pilot. Pilotnya ada 2. Kita lanjut ke speed control. Speed control ini simbolnya seperti ini. Speed control itu ada meter in, meter out. Pasti meter in, meter out, ya. Jadi meter in, meter out itu, kalau meter out berarti outnya yang disetting, kalau meter in berarti angin masuk yang disetting. Di speed control seperti itu, ya. Lanjut ke check valve, penahan tekanan darah. Contoh gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Di partnya ini pasti ada simbol seperti ini. Ini cara bacanya, ya, cara bacanya. Begitu ada angin dari sini, ini akan ketahan, dia nggak bakalan bisa keluar. Kalau ini angin yang masuk dari sini, ini akan keluar. Tapi angin dari sini masuk ke sini, ini akan ketahan. Seperti ini. Ini gambarnya, ini adalah fitting ini gambarnya. Radial valve ini digunakan untuk safety, biasanya digunakan pada tengah antara pilot valve dengan silinder, bertujuan agar pada saat perbaikan tekanan yang ada pada silinder bisa dibuang. Kita tinggal tekan aja. Jadi angin yang terkunci di silinder itu akan terbuang. Karena angin yang terkunci pada silinder atau pada tubing, pada saat kita lepas itu nggak bakalan bisa terlepas keras. Yang keluarnya agar tidak merusak fitting, ya kita putus tubingnya. Tapi kan sayang, seandainya tubingnya nggak ada lagi, itu akan jadi masalah. Makanya pasang radial valve ini untuk mempermudah saat ada perbaikan. Aktuator ini silinder, ya. Aktuator silinder ini macam-macam. Ada cara kerja tunggal, ini ganda cuma bentuknya rodless silinder, ini cap. Ini rotari, simbolnya seperti ini di sebelah kiri. Cara kerjanya seperti apa? Kasih tekanan angin, maka dia akan on. Nah, yang ganda pun sama. Begitu ada tekanan angin, pot masuk, dia akan maju. Masuk di sini, dia akan maju. Begitu ada angin yang masuk dari pot depan ini, rotnya akan mundur. Ini juga sama. Begitu ada tekanan angin bagian belakang, ini akan caknya akan menjepit. Apabila anginnya masuk ke pot bagian depan, dia akan membuka. Untuk rotari pun sama. Sini ada pilot lamp atau indikator lamp, digunakan untuk indikator, ya, di saat on atau off. Ini vacuum ejector, contohnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Sini ada vacuum pad,
pad ini ya temannya ini. Jadi dari output ini akan masuk ke pad. Begitu on ada tekanan angin, maka pad ini akan memakum ya. Cara kerjanya, apabila vacuum ejector sudah on, maka vacuum pad ini akan menarik permukaan material siap untuk dipindahkan. Untuk penjelasan part-part ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, terutama bagi pemula, karena awal yang harus kita ketahui seperti yang saya sudah jelaskan dari video yang part 1, tahapan-tahapan untuk belajar pneumatik itu pertama ya pengertian pneumatik, kegunaannya kita bisa harus keuntungannya kita harus bisa jelaskan, kerugiannya kita juga bisa harus jelaskan, karakteristik juga kita harus bisa jelaskan, kemudian flow komponennya itu seperti apa di saat kita akan menggunakan komponen pneumatik. Ya, ini salah satunya saya jelaskan dari kompresor, terus apabila kita butuhkan booster, lari ke booster, setelah booster itu lari ke pressure regulator ya. Terus setelah regulator atau sebelum regulator ini bisa fleksibel ya. Ada pressure relief, biasanya kita gunakan setelah regulator. Kenapa? Karena pressure regulator ini untuk mengetahui pressure yang masuk ke mesin kita, berapa pressure-nya, dan untuk garis balap ini untuk membuang angin yang setelah dari regulator ini. Terus setelah pressure ini akan dibagi ya, entah itu ke tombol, entah itu ke slide pole, entah itu ke toggle, entah itu ke lever, entah itu ke hand pallet, terus kemudian disambung fitting, tubing, atau bila ada jig yang lebih dari satu kita menggunakan coupler. Setelah tombol kita bisa menggunakan sistem OR, itu sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan kita gunakan. Terus delay, apabila ada yang berhubungan dengan listrik, kita pasang pneumatik elektrikal. Ini silencer untuk peredam ya. Silencer ini dipasang di mana? Di sini ada air silencer, ada terangan silencer. Sini ya fitting, nanti sini fitting ada solenoid yang 3/2, 5/2, 5/2 single action ya, atau one pilot, 5/2 double action atau double pilot ya. Terus habis itu kita pasang speed control untuk delay. Proses selanjutnya pasang check valve untuk saat silinder atau di saat angin mati silinder terkunci, pasang ratio dual ya, untuk membuang angin yang antara silinder dengan valve untuk mempermudah maintenance. Terus habis itu outputnya ditarik ke aktuator. Di situ ada juga indikator lem untuk penanda. Terus ini juga output ke vacuum ejector, baru pad. Mudah-mudahan dengan mengenal part ini kalian ada bayangan untuk belajar lanjut lagi mengenai pneumatik. Di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan step 3, yaitu menjelaskan cara membaca pilot valve dari 2/2, 3/2, 4/2, 5/3. Saya akan jelaskan lebih detail kenapa si pilot ini disebut 3/2, kenapa disebut 5/2, terus cara membaca awal pilot valve ini seperti apa di saat tidak ada tekanan. Itu saya akan coba jelaskan agar di saat melihat drawing kita itu udah paham. Kalau dengan membaca simbolnya sudah paham, nanti wiringnya paham.
Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih.